Baik, kita lanjutkan belajar kita untuk pemrograman Java. Kita masuk pada bab tipe data karakter. Tipe data karakter atau huruf di Java itu direpresentasikan dengan tipe char, gitu ya. Jadi data karakter yang kemarin kita tulis, yang sempat kita buat di program pertama, yaitu Hello World, itu bukan karakter ya, itu string. Jadi kumpulan dari karakter. Nah, tipe data karakter ditulis dengan char, gitu ya. Untuk membuat data char di Java, kita bisa menggunakan tanda petik 1. Kalau kemarin yang di pertama itu Hello World menggunakan petik 2, ya. Kalau di karakter kita menggunakan tanda petik 1. Nah, kode penulisan huruf tipe data karakter diawali dengan menyebutkan tipe datanya, char, ya, kemudian diikuti dengan variabelnya, dan inisialisasi nilainya. Ya, seperti yang terlihat dalam contoh. Oke, kita mulai buka NetBeans, ya, kemudian kita buat sebuah file baru. Kita kasih nama tipe data karakter. Oke, seperti biasanya, ini saya hapus saja. Kemudian public static void main. Ya. Oke. Kemudian kita tuliskan char, ya, ini sebagai inisialisasi tipe data. Saya berikan variabelnya e, kemudian sama dengan petik 1, ya. Saya tulis misalnya nih id. Kemudian tipe data yang kedua, oh sorry, salah. Ini e. Tipe data yang kedua saya sebut variabel d, ya, isinya d, gitu ya. Kemudian yang ketiga variabelnya namanya i. Kemudian isi dari variabel itu i. Ya. Bagaimana kalau variabel karakter diisi dengan 2 huruf? Ya. Nah, dia akan error, ya. Ini perhatikan di sebelah sini karakter. Karena karakter hanya bisa memuat 1 huruf, gitu ya. Kita coba sekarang kita cetak south untuk mencetak variabel tanpa harus menggunakan petik, ya. Ini D, ini I. Coba kita run. Ya, jadi sudah tercetak karakter seperti yang kita harapkan. Nah, bagaimana kalau kita buat ingin ke sebelah kanan, ya? Kalau ke kanan berarti kita menggunakan print tanpa len. Nah, jadi perintah print tanpa ada ln-nya itu memerintahkan sistem untuk mencetak, kemudian mencetak lagi di sebelah kanannya. Coba kita lihat. Nah, perhatikan hasilnya. Ya, jadi ini id dicetak, di sini e, d, kemudian i, baru dia turun ke bawah. Ya, Java itu setiap baris, ya, setiap line diakhiri dengan tanda titik koma. Lalu bagaimana kalau saya nih mau menghemat baris, tapi nggak lazim, ya. Saya tulis di sebelah kanannya gini boleh nggak? Bisa nggak? Ya, ya bisa, ya. Jawabannya bisa. Nah, sama. Karena yang dianggap satu baris adalah diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi memungkinkan untuk menulis dalam satu row, ya. Ini dianggap 3 row oleh Java karena sudah ada titik koma di belakangnya. Oke, itu untuk tipe data karakter, ya. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah ya ini. Tipe data boolean, ya. Tipe data boolean adalah tipe data yang memiliki 2 nilai, yaitu benar dan salah.
Tipe data boolean di Java direpresentasikan dengan kata kunci boolean. Ya, nilai benar direpresentasikan dengan kata kunci true dan nilai salah dengan kata kunci false. Defaultnya untuk nilai boolean adalah false. Ya. Sepertinya sederhana ya, tapi nanti kita akan banyak berinteraksi menggunakan tipe data boolean. Jadi ada statement benar atau salah gitu ya. Kalau benar perintahnya kita jalankan, kalau salah kita lompati, misalnya seperti itu. Oke, sekarang kita simpan dulu. Kita buat file baru dengan tipe data boolean. Tipe data boolean. Oke. Hapus dulu. tsvm ya. Kemudian kita deklarasikan boolean ya. Misalnya variabelnya namanya apa? Variabelnya kita tulis benar gitu ya, sama dengan true. Kemudian boolean lagi salah kita tulis false. Ya. Ya. Itu adalah cara definisi untuk membuat tipe data boolean, benar dan salah gitu ya. Oke, sekarang kita coba cetak ya. Kita cetak south, variabelnya yang kita cetak benar, kemudian south salah. Coba kita run. Ya, ini true and false, benar dan salah. Jadi ini tipe data boolean ya, sangat sederhana ya. Tapi nanti kita akan banyak berinteraksi dengan tipe data ini. Baik, selanjutnya kita lihat ya, ini tadi kodenya ya. Ya, berikutnya adalah tipe data string ya. Tipe data string adalah tipe data yang berisikan kumpulan karakter. Atau sederhananya adalah teks, seperti awal kita berlatih yang membuat hello world ya. Hello world ini adalah karakter string ya. Gabungan dari karakter-karakter itu membentuk string atau teks gitu ya. Di Java tipe string direpresentasikan dengan kata kunci string, S-nya huruf besar ya. Nanti kita ada hubungannya dengan apa namanya tipe data yang berorientasi objek ya. Untuk membuat string di Java kita menggunakan tanda petik 2 ya, sebelum dan setelah teksnya. Dan default value untuk string adalah 0 ya. Kalau karakter itu tipe data primitif ya, dalam bahasa pemrograman Java disebut dengan tipe data primitif gitu ya. Dan kalau string itu nanti tipe data berorientasi objek. Nah, ini contohnya, ya kita membuat string, huruf besar di depannya S-nya, kemudian variabelnya dan value dari variabel yang kita sebutkan. Kemudian kita coba kita cetak. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kita tutup, buat file baru tipe data string. Oke, kita hapus. Kemudian seperti biasa, tsvm. String, misalnya name atau first name, jadi gitu ya. String
last name. Ya. Kemudian coba kita cetak variabel first name. Kemudian variabel last name. Nah, ini saya cetak pakai println ya, pakai ln. Ini biar nanti ada di selanjutnya. Misalnya saya kasih spasi. Nanti kita lihat bedanya apa. Nah, ini sudah tercetak. Ya. Jadi string ya sederhananya seperti itu, tipe data string. Kemudian bagaimana kita akan menggabungkan string, gitu ya. Bagaimana kita menggabungkan string? Kalau stringnya tadi seperti ini ya. Kemudian saya akan menggabungkan string 2 ini menjadi satu variabel. Nah, contohnya seperti ini. Ya, gabungan dari dua string. Ini pertama first name, kemudian saya akan membuat variabel baru yaitu gabungan dari first name dan last name ya. Kita bisa menggunakan tanda plus seperti ini ya. First name plus tanda spasi, kemudian last name. Nanti kita lihat apa hasil yang dicetak dari programnya. Oke, kita kembali ke kode editor. Masih di sini, tipe data string. Saya akan membuat, misalnya begini, ini saya kembalikan ke asalnya ya. Ya. Ini kalau kita cetak, ini pakai println. Kita lihat dulu hasilnya, kalau format standar. Nah, dia terpisah begini ya. Di bagian bawah ini terpisah. Perhatikan ini. Nah, sekarang kita akan gabungkan. Membuat tipe data baru, yaitu full name. Full name adalah first name ditambah spasi gitu ya, last name. Oke. Kemudian kita cetak di belakangnya. Set. Ini full name. Oke, coba kita lihat. Nah, Anda perhatikan ini first name, ini last name, kemudian full name ya, first name, last name, full name. Nah, biasakan dalam pemrograman Java itu ada konvensi namanya, aturan yang tidak tertulis tapi menjadi kesepahaman ya. Itu kalau membuat variabel itu huruf depannya huruf kecil, kalau antara dua kata maka huruf berikutnya huruf besar. Nah, camel toe istilahnya. Pundak onta gitu ya, huruf kecil, huruf besar. Selanjutnya kalau ada kata berikutnya huruf besar, huruf besar. Itu konvensi aja, tidak mutlak ya. Kalaupun tidak begitu, ya nggak apa-apa. Ya, jadi nanti kalau ada apa namanya, Anda belajar lebih ke resource atau sumber-sumber yang lain, melihat ini kok sama ya. Nah, itu ada konvensi, ada kesepahaman dalam membuat tulisan atau membuat kode di program Java. Jadi kita simpan dulu. Nah, kemudian kita berikutnya ke topik berikutnya adalah variabel. Sebentar. Ya. Variabel ya. Apa itu variabel? Ya. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data, gitu ya. JavaScript adalah bahasa static type ya. Apa itu maksudnya? Variabel itu bisa digunakan untuk menyimpan data yang sama berubah-ubah. Tergantung kita mau mengisi variabel itu dengan variabel apa, gitu ya. Nanti coba kita contohkan. Untuk membuat variabel di Java, kita bisa menggunakan nama tipe data, lalu diikuti dengan nama variabelnya. Jadi kita dari pertama tadi, sebenarnya sudah menggunakan variabel, gitu ya. Nama first name itu adalah variabel. Yang tadi yang awal, umur, age, gitu, address, itu adalah variabel. Itu contoh-contoh variabel. Nah, variabel itu tidak boleh menggunakan white space. White space itu maksudnya spasi kosong. Misalnya first name itu nggak boleh first spasi name, harus jadi satu first name. Dan juga tidak boleh
nomor, ya, variabel diawali huruf nomor itu tidak boleh, ya, angka gitu ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya string name. Nah, variabel itu boleh didefinisikan dulu, seperti contoh ini ya. Kalau Anda lihat di sini, boleh didefinisikan dulu, ya, string name, kemudian baru diinisialisasi isinya, atau langsung, ya, dari praktek-praktek kita sebelumnya itu kita langsung, ya, kita langsung menulis variabel dan value-nya. Nah, sebenarnya boleh seperti ini, string name, kita tidak inisialisasi. Ingat ya, kalau tipe data ini bukan primitif, tipe data non-primitif ini value-nya akan null. Null itu tidak sama dengan null ya. Null itu tidak ada, atau boleh dibilang kosong, sesuatu yang kosong itu null. Kalau null masih ada, ya. Null itu berarti kosong. Didefinisikan tapi nggak ada isinya. Nah, kemudian kita sebutkan name sama dengan isinya variabel. Ini boleh cara seperti ini. Atau seperti ini, ya. Integer age sama dengan 43. Ini juga boleh. Karena kita langsung definisikan tipe datanya, variabelnya, value-nya. Ya, seperti ini juga boleh. String, address, langsung namanya. Ya. Nah, kita coba dulu di programnya. Oke. Masih di tipe data string, misalnya ini saya rubah. Saya ambil string, Ini saya ambil ke sini, kemudian first name sama dengan Edi. Nah, seperti ini boleh, ya. First name, kemudian name-nya Edi boleh. Nah, kalau kemudian saya tambahkan, ya misalnya itu first name ya, oke, misalnya di bawahnya saya tulis integer age sama dengan 43. Kemudian string, address sama dengan misalnya Indonesia gitu ya. Nah, definisi yang seperti ini boleh, ya. Kemudian kita coba cetak sort first name sudah ya, kita coba tulis age gitu aja ya. Kemudian sort address. Nah, kita run hasilnya apa? Nah, ini sudah ya. Jadi bisa mendefinisikan dengan cara seperti ini, dengan cara disebutkan dulu, dan kemudian ini juga boleh ya. Sama. Oke. Selanjutnya, nah, dalam Java versi 10 ke atas ya, kita tadi menggunakan JDK-nya versi 18 ya. Sudah mendukung penggunaan kata kunci var, ya, variabel. Ya. Namun perlu diingat bahwa saat kita menggunakan kata kunci var untuk membuat variabel, kita harus menginisialisasi value-nya. Ya. Jadi biar Java secara default mengenali, ya, ini tipe data apa. Jadi kita tidak perlu menyebutkan, misalnya tadi string gitu ya, string nama. Nah, cukup kita menggunakan var, kata kunci var, diikuti dengan nama variabel, tetapi harus diinisialisasi, ya, harus diinisialisasi nilai awalnya. Kalau var kemudian variabel saja, itu akan error. Ya, seperti contoh ini ya, var name. Nah, ini
berhenti di sini, ini error. Kalau yang tadi yang sebelumnya string name tanpa diinisialisasi awalnya boleh ya, bisa. Tapi kalau var kemudian name saja tanpa inisialisasi ini tidak boleh. Karena tidak mengerti, Java-nya bingung. Ini name ini tipe datanya apa? Karena tidak kita sebutkan tipe data. Ya, perhatikan ini bedanya. Ya, ini integer disebutkan tipe datanya, sementara ini tidak. Nah, Java ini sudah otomatis mendeteksi tipe datanya apa. Nah, oke, kita coba di kodenya. Ini kita simpan dulu aja string. Kemudian kita buat baru. Kita kasih contoh inisialisasi var. Nah, gitu ya. Inisialisasi var. Nah, kita buat ya. Kemudian di sini var name, misalnya ya, var name. Nah, kemudian ini dia error. Anda perhatikan nih error. Karena dia tidak bisa membaca. Name ini apa? Ya. Cannot invert type of local variable name. Ya, ini. Perhatikan cannot use var on variable without initializer. Initializer, ya. Inisialisasinya nggak ketahuan apa itu. Nah, jadi kalau misalnya ini seperti ini, kita sebut langsung aja di sini sama dengan Edi Widodo. Nah, kalau seperti ini dia mau. Dan dia sudah diinisialisasi sebagai tipe data string. Ya. Kemudian misalnya var tersebut lagi age sama dengan 43. Nah, ini juga nggak error. Ya. Kita nggak perlu menyebutkan tipe datanya apa. Ya. Jadi sudah tahu dia bahwa tipe datanya itu integer. Ya. Dia sudah mengalokasikan sendiri. Kalau kita isi angka yang besar, dia juga sudah mengerti sendiri. Misalnya menjadi long. Kita kasih koma, dia menjadi float. Ya. Tanpa kita harus menyebutkan tipe datanya. Nah, ke depan kita akan lebih mudah ketika menyebutkan variabel cukup seperti ini. Ya. Jadi tanpa harus menginisialisasi ini tipe datanya apa. Ya. Oke, kita coba. Saya gabungkan dengan tipe data string, misalnya stringnya, address, ya, Semarang. Kemudian south, saya tuliskan name, kemudian south, dengan begini boleh, nama sama dengan plus name. Kemudian usia sama dengan plus age. Kemudian alamat ya sama dengan plus address. Nah, coba kita lihat. Nah, sudah bisa ya. Jadi untuk mendefinisikan variabel kita lebih enak menggunakan kata var. Ya, oke. Selanjutnya kata kunci final. Ya, selanjutnya kata kunci final. Secara default, variabel itu di Java maupun di program-program yang lain itu bisa diubah-ubah nilainya. Ya. Nah, jika kita mau membuat variabel yang nilainya tidak bisa berubah, maka kita menggunakan kata kunci final. Nah, dalam bahasa pemrograman yang lain, yang seperti ini biasanya disebut dengan konstanta, atau nilai yang tidak bisa berubah, itu konstanta.
Tujuannya apa? Tujuannya ya misalnya kita punya inisialisasi ya. Anda punya program, Anda punya ini yang menghitung matematika misalnya. Variabel pi ya. Pi itu kan konstanta ya, 3,14 sekian. Nah, itu tidak boleh dirubah di baris program yang berikutnya. Ya. Jadi harus berhenti di situ. Mau diubah nggak bisa. Ya, contohnya seperti ini. Misalnya ya, nama itu saya buat final string name gitu ya. Nama ini nanti nama ini tidak bisa saya isi lagi dengan variabel yang lain. Oke, kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya di sini. Nah, misalnya ini. Variabel name ya. Di sini misalnya ini variabel saya satukan ya. Kemudian saya mau mencetak salt ini name gitu ya. Kemudian saya ganti lagi name sama dengan Budi Raharjo misalnya. Terus saya cetak lagi. Nah, perhatikan ini ya. Kita cetak, coba. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Name di sini di awal, name-nya ini saya berikan nilai Edi Widodo gitu ya. Saya cetak, name-nya di sini yang pertama muncul Edi Widodo. Nah, perhatikan di sini. Kemudian variabel yang sama, name, saya isi dengan nilai yang berbeda, Budi Raharjo. Nah, ini sama-sama name berikutnya dia akan menulis Budi Raharjo. Gitu ya. Nah, ini bisa kita hindari. Jadi, ini yang disebut dengan variabel itu bisa diisi dengan macam-macam gitu ya. Nah, ini yang kita bisa hindari dengan menyebut kata final. Jika memang nilainya mau kita buat sebagai final gitu ya. Jadi, tidak bisa diisi dengan yang lainnya gitu ya. Misalnya seperti itu. Baris kode ya, kita kembali ke baris kodenya. Coba perhatikan. Misalnya begini. Ini saya berikan final, ya, namanya itu final, nggak bisa berubah. Ya. Nah, ini perhatikan. Ini name ini saya isi dengan nama yang lain, nggak bisa. Dia akan menampilkan pesan error sebelum dikompil. Cannot assign a value to final variable name. Ya. Jadi mengisi variabel dengan nilai yang baru untuk variabel final itu tidak boleh. Ya ini ya, perhatikan errornya di sini. Karena apa? Di variabel name saya sebutkan, saya tambahkan final. Ya. Sama seperti di sini, address kita buat final juga akan nggak bisa kalau kita ganti. Ya. Maka ini akan jadi salah kita remark. Ya. Run file. Nah, namanya akan sama. Namanya sama terus. Karena namanya tidak bisa diubah. Oke, itu ya. Ya, jadi ini tipe data karakter. Kira-kira seputar itu dan sampai ke inisialisasi variabel. Baik, untuk sementara kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih.